impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat. .4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusana Pandangan. Senang sekali saya Faradila Rivia kembali hadir yang menemani Nusana Pandangan di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Dan pada hari ini Nusana Pandangan kita kedatangan kembali ya salah satu generasi muda Minang yang kreatif dan juga inovatif. Ada Kak Sisi Fitrieni, merupakan seorang influencer. Dan nanti Nusana Pandangan juga bisa ya bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440, dan juga bisa menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi kita di RRI Digital. Oke Nusana Pandangan, karena narasumber kita sudah bergabung ya di studio, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sisi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Kak Sisi kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak jauh ya Kak ke sini ya? Enggak. Oke, dari mana nih Kak tadi? Dari Gunung Pengilun. Dari Gunung Pengilun. Oke, nah sekarang Kak Sisi kesibukannya apa sih Kak? Aku ada 2 pekerjaan. Yang pertama aku bekerja sebagai nakes di sebuah rumah sakit, yaitu di Padang Eye Center. Aku bekerja sebagai asisten apoteker. Yang kerjaan kedua sebagai influencer atau affiliate. Oke, nggak capek tuh Kak? Enggak ya. Dijalanin aja ya. Dijalanin aja. Oke, berarti ini Kakak latar belakangnya dari jurusan farmasi. Oke. Nah, ini Kak Sisi ini usianya berapa sih Kak? 24 tahun. Wah, 24 tahun. Berarti Kakak angkatan 18 ya? Iya, angkatan 18. Oke, berarti kita seangkatan nih Kak. Oh iya. Iya, sama-sama angkatan 18. Nah, dulu Kak Sisi kuliahnya di mana sih Kak? Di Akademi Farmasi Membonjol di Bukit Tinggi. Oke. Nah, ini untuk jadi influencer ini sejak kapan sih Kak Sisi? Sejak tahun 2020. Sejak 2020. Berarti udah lama ya. Udah lumayan lama. Sejak kuliah. Iya, betul. Oke. Nah, itu bisa diceritain nggak sih Kak, gimana sih awal mulanya bisa jadi influencer? Nah, awal mulanya waktu itu kan TikTok lagi booming banget ya tahun 2020. Nah, jadi coba-coba bikin konten di TikTok, ternyata FYP, terus follower banyak banget ningkatnya. Nah, dari sana juga ada TikTok Shop ya. Nah, dari TikTok Shop juga aku jadi affiliate, gabung di 2020. Oke, berarti itu waktu konten pertamanya konten apa sih Kak Sisi? OTD-an, baju. Iya. Oke, masih ingat ya? Masih ingat banget. Waktu itu pertama ya. Waktu itu viewersnya sampai berapa tuh Kak Sisi? Waktu itu viewernya sampai ratusan ribu juga ada. Ratusan ribu. OTD-nya OTD kasual, kondangan atau apa nih? Kasual. Iya. Oke, berarti itu video pertama pas di post langsung FYP ya? Bukan, itu video sebelum video itu yang FYP. Nah, ada FYP baru nih lanjut ke OOTD-an gitu. Oke, berarti sebelumnya ada video lagi. Ada. Oke, itu masih tentang outfitan ya Kak ya? Iya, masih lifestyle. Oke. Nah, dari Kak Sisi sendiri sebenarnya untuk jadi influencer ini Kakak kontennya tuh ngarahnya kemana sih Kak? Ke make up kah atau memang fokusnya ke outfit? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Oke. Tapi kalau yang paling fokusnya ke outfit. Outfit ya. Iya, ke outfit. Oke. Itu sejak tahun 2020. Berarti udah lama juga ya Kak ya? Iya, lumayan lama, udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun ya. Oke. Nah, itu dari semua video yang paling booming yang mana tuh Kak videonya? Yang paling booming video dress gitu.
Udah 1 juta viewers. Oke, 1 juta viewers 1 ya juta di viewers. TikTok ya. Bukan, itu di Shopee. Oh di Shopee. Iya, di Shopee video. Shopee video. Oke, masya Allah, keren banget sih Kak Sisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ini kan tadi udah 4 tahun ya Kak Iya. Sisi, itu udah lumayan lama ya. Nah dari Kak Sisi sendiri apa sih yang dirasakan dari sebelum menjadi influencer sama sesudah menjadi influencer? Nah, manfaatnya tuh banyak banget ya Kak ya. Kalau sebelum jadi influencer tuh kayak pemasukan nggak ada gitu ya. Apalagi kita lagi kuliah kan. Nah, jadi pemasukan dari orang tua gitu ya. Tapi semenjak jadi influencer ini pemasukannya besar, jadi banyak gitu ya. Jadi kita banyak temannya juga, banyak kenalan juga kan jadinya. Oke, berarti banyak relasi juga Iya, ya Kak banyak ya. relasi juga. Oke. Nah ini kalau untuk suka dukanya boleh diceritain nggak nih Kak Sisi? Mungkin boleh dari sukanya dulu nih. Apa sih sukanya yang Kak Sisi rasakan saat menjadi influencer dan juga affiliate ya? Oke. Sukanya banyak banget ya Kak ya, terutama tentang perekonomian mulai meningkat karena jadi affiliate. Terus bisa kenal sama banyak influencer lainnya. Terus bisa berkolaborasi dengan brand-brand lain gitu ya, yang ternama juga. Kayak happy aja gitu bisa menjalankan semua ini. Oke, kalau untuk dukanya apa nih Kak Sisi? Dukanya nggak ada sih, rasanya belum belum ditemukan. Oke, nggak ada ya, enjoy berarti Enjoy ya. banget ngejalaninnya. Enjoy banget. Oke, ini Kak Sisi sebelumnya pernah dihujat nggak sih? Enggak sih Kak, belum. Alhamdulillah enggak ya. Berarti kontennya aman-aman aja ya, Kak? Aman. Nggak ada menuai pro dan kontra ya. Enggak ada. Oke, nah ini boleh di-spill nggak sih Kak, apa sih nama sosial media Kak Sisi nih? Mana tahu ada nih yang penasaran ya mau cek-cek. Apa sih nama TikTok dan juga nama Instagram dari Kak Sisi? Nama Instagramnya ccv_, terus TikTok sama Shopee videonya juga sama ccv_ juga. Oke, @ccv_. Iya. Oke, nah ini dari Kak Sisi sendiri sebenarnya hobinya apa sih Kak? Hobinya KOT dan emang hobi banget. Makanya sangat enjoy sekali menjalankan profesi ini. Itu memang hobi OTD akhirnya jadi influencer ya Iya. Kak Sisi ya. Karena sering jajan kayaknya. Jajan baju. Oke, alhamdulillahnya balik lagi ya Kak Iya, ya. alhamdulillah balik lagi. Oke, nah itu kalau dari Kak Sisi gimana sih cara mengatur kontennya? Itu misalnya seminggu upnya itu 3 kali kah atau gimana nih dari Kak Sisi supaya insight Instagramnya ataupun insight dari TikToknya itu stabil? Ada tips nggak sih Kak? Ada. Kalau aku kan lebih fokus ke Shopee video ya Kak ya. Nah, jadi kalau untuk aku tuh biasanya aku post dalam sehari itu biasanya bisa 5-8 postingan Oke, 5-8 8 postingan di Shopee. di Shopee video. Hmm. Nah, karena itu jadi algoritmanya kebaca banget ya, karena sering upload juga gitu. Setidaknya minimalnya aku harus upload dalam sehari itu 3 tiga video di video sehari. sehari. Oke, kalau untuk Instagram sama TikTok sama apa gimana nih Kak? Instagram sama TikTok aku lebih ke lifestyle aja sih Kak. Kalau yang di TikTok sama Instagram. Kalau untuk perafiliatan biasanya aku lebih ke Shopee. Oke. Karena lebih fokus ke sana kan. Oke, berarti ini kalau untuk Kak Sisi sendiri yang di Shopee ini memang jualkan produk orang ya? Iya benar. Oke, kayak mempromosikan produk Iya, orang. mempromosikan terus dapat komisi. Iya, terus ini pencet link itu ya Kak? Iya ya? benar. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo Kak Jiwa, salam. Oke. Silakan pertanyaannya. Iya, assalamualaikum Kak Sisi. Waalaikumsalam. Oh, ini kok suara dia, aman ya? Oh, jadi ini Kak Sisi, ini aku juga ibaratnya curhat ya Kak, ya. Mungkin maaf kalau seandainya curhat aku agak sedikit panjang ya Kak, ya. Mungkin kalau Oke, aku boleh dipersingkat aja ya, soalnya waktu kita terbatas nih, kasihan pendengar yang lain. Iya, jadi begini Kak Sisi. Aku kan sekarang berada di
panti sosial dengan nekakku sakaku yang dikumpul itu PSBN. Di sini itu kan juga ada kayak pembacaan pijat, musik, dan bahkan ada buat kali. Alhamdulillah, kita juga membawakan kali indang di setiap, tapi yang jadi persoalan ini, Kak, aku kan seorang penyandang disabilitas, Pak. Mbaknya kalau aku cerita mungkin bisa menangis pula nih, Kak. Jadi gimana ya? Aku dari awal ini baru mulai ya. Sudah berapa menit nih? Udah mau setengah jam. Oh iya iya. Kak Gila Kak Iri. Iya, singkat aja ya. Ibaratnya kan namanya apakah orang disabilitas Kak itu menurut sisi apakah bisa bikin konten seperti itu? Padahal orang kan nggak tahu kontennya apa itu. Kayak sisi kan mungkin di Shopee atau di mana itu. Tapi ibaratnya gini, aku berarti mungkin aku pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa aku biarkan dalam keadaan buka seperti ini? Aku tanya pada diri sendiri, Kak, mengapa aku biarkan dalam keadaan buka seperti ini? Itulah kalau aku sempat ada dalam diri itu, mengapa biarkan dalam keadaan buka, sedangkan ke sisi sama Kak Gila, alhamdulillah masih bisa melihat dunia. Nah, kalau aku cakap semuanya kan waktu kita terbakasnya, aku ini juga menyampaikan semuanya, Kak. Jadi gimana aku kan nggak apa ya, Kak ya. Oke, siap. Kecuali sedikit. Aku ini juga mengundang Kak Sisi sama Kak Gila untuk jadi narasumber lah di PSBN ini, untuk biar jadi motivasi sama orang disabilitasnya Kak itu. Karena orang ya Kak ya, kurang kasih ya motivasi untuk kami yang berada di panti Kak ini, Kak Sisi. Oke, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Kak Sisi udah paham gak nih sama pertanyaannya? Nah, tadi kalau nggak salah dari yang abangnya bilang katanya, Atau aku mau pulang aja? oh ya boleh. Oke, jadi ini pertanyaannya itu seputaran tentang disabilitas. Nah, jadi pendengar ini penyandang disabilitas. Nah, menurut Kak Sisi itu tuh kalau misalkan untuk penyandang disabilitas bisa nggak sih jadi influencer, dan kontennya itu seperti apa gitu. Dan mungkin boleh juga sedikit motivasi nih untuk pendengar kita yang penyandang disabilitas dari Kak Sisi. Gimana sih caranya supaya kita itu tetap berkarya walaupun ada keterbatasan penyandang disabilitas gitu. Silakan Kak Sisi. Nah, dari aku sendiri untuk disabilitas itu bukan sebuah halangan ya Kak ya, karena banyak banget yang bisa dilakukan. Misalnya seperti yang tadi kan, itu tuh bukan sebuah halangan karena banyak banget yang bisa dilakukan. Nggak harus karena disabilitas jadi nggak pede atau gimana kan. Intinya kita harus percaya diri aja gitu ya. Percaya diri dan bersyukur percaya diri dan bersyukur. Oke. Berarti kalau untuk dari Kak Sisi sendiri ada rekomendasi nggak sih, kayak konten apa sih yang dibuat sama penyandang disabilitas gitu? Konten Intinya nanti kalau misalkan untuk penyandang disabilitas ini nggak apa-apa ya Kak, walaupun kita ada keterbatasan tapi kita bisa kok berkarya di bidang yang lain, iya, yang kita sukai gitu ya. Apalagi tadi juga katanya di PSBN itu juga ada belajar tentang alat musik, Nah, iya, benar banget. menjahit juga ya. Atau bernyanyi, atau kayak keahlian merajut. Jadi mungkin bisa kita kembangkan di bidang yang lain gitu ya Kak ya. Nggak harus kita itu mengeluh dengan kondisi apa yang kita alami. Benar banget. Ada teman nggak nih Kak Sisi?
Enggak ada sih Kak, cukup. Intinya semangat ya Kak ya. intinya semangat aja ya. Oke, nah ini menurut Kak Sisi platform mana sih yang paling berpengaruh nih kalau misalkan untuk influencer pemula? Misalnya nih ada nih dari pendengar kita yang pengen nih jadi influencer tapi bingung nih platform mana sih yang paling berpengaruh antara Instagram, TikTok ataupun toko-toko oranye, toko hijau atau gimana nih Kak? Kalau menurut aku yang lebih berpengaruh tuh di Shopee. Karena di Shopee kebanyakan banyak banget ya orang-orang yang belanjanya di Shopee, karena kalau di TikTok ibu-ibu biasanya agak jarang banget gitu ya. Karena ibu-ibu tuh lebih ke Shopee biasanya. Karena ibu-ibu juga sekarang agak susah gitu kalau di TikTok. Oh berarti kalau misalkan di toko oranye ini semua kalangan Iya, gitu semua ya. kalangan gitu. Kalau merangkup. di TikTok ya rata-rata anak muda. Remaja, ya, anak-anak muda. Oke, jadi platform yang paling berpengaruh itu di toko oranye ya Di toko Kak ya? oranye. Oke. Benar. Oke, kita coba terima telepon lagi ya Kak Boleh. ya. Halo, assalamualaikum. Tambah lagi nih Kak Sisi sama Kak Dila. Mm-mm. Ya mungkin kalau di Facebook nggak ada menjadi Kak. Kalau di Facebook kan yang ada di sini tuh belajar pijat sama musik dan bahkan tari juga ada di sini. Alhamdulillah Kak Dila, Kak Sisi, kita tadi diundang oleh kampus Askia untuk membawakan tari indang tadi alhamdulillah kita tampil di Askia. Tapi aku juga merasa terharu kok kita bisa dibawa, kok kita bisa diundang orang, padahal kita kurang kita di mana itu. Aku sebenarnya tidak nyangka bisa ikut seperti itu. Jadi aku juga sempat berpikir, oh kok ya orang bawa kita skiing, kan kita tidak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah aku juga merasa senang sekali bisa Oke. ikut apa. Tapi aku juga ingin juga sih Kak, minta motivasi. Sebenarnya ya mungkin kalau untuk orang Nepal, kalau kita kan orang tidak bisa melihat. Jadi apa seharusnya konten-konten yang bisa istilahnya supaya untuk menghasilkan uang lah itu. Kalau di sini kan kita hanya belajar, kita di sini hanya belajar. Di sini ada pijat, satu, ada grafis, ada musik. Itu Oke. sudah kita belajar di sini. Dan Oke. bahkan ada tari indang pun kita belajar di sini. Dengan aku juga sempat ragu kok aku bisa ikut, padahal aku tidak bisa apa-apa, hanya bisa aku alhamdulillah dipercaya sebagai pengiring tari. Alhamdulillah aku di musik tradisi di gendang, tapi aku tidak nyangka aku bisa ikut. Tapi aku awalnya aku mana ya, aku menyerah untuk tidak mau ikut karena aku malu tampil di depan umum Oke. begitu. Oke, Kalau siap. kalau tampil depan umumku gimana? Kok pacarku Neva nggak bisa kok mas. Jadi Oke. banyak dulu kan sempat sekolah di SMK Kujang dulu ya, dipelajari sesini itu kayak apa, sesini Minang kayak apa segala macam. Tapi sempat buat jadi cemooh sama orang, kadang sampai juga buat sama atlet Sundang kayak itu. Akhirnya malu kita kok jadi kayak gini kita jadinya. Oke, siap. Malu. Wah, Oke. Kita kagak tahu gimana kan, jadi orang bilang, oh no mako kangen mah nggak layak aku mah dibawa ke mahkamah. Jadi masa kisingku aku bikin kata seperti itu, malu Kak. Oke, siap. Iya, Udah ya? iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, itu juga bisa tampil itu juga menandakan ya Kak ya, walaupun kita ada keterbatasan tapi itu gak menutup nih kita berkarya gitu. Karya, benar. Oke, ada teman gak nih Kak Sisi? Dari curhatan pendengar kita barusan nih, itu ada Fitro di PSBN. Yang penting kita harus semangat dan percaya diri ya, itu penting banget. Walaupun kita punya keterbatasan, tapi kalau kita bisa percaya diri dan
pede, pasti itu semua itu nggak bakalan jadi hambatan banget untuk menjalankan kehidupannya. Intinya kita harus bersyukur ya Kak Bersyukur. ya. Oke, itu juga tadi contohnya kayak awalnya itu nggak pede tapi ternyata bisa kan? Ternyata bisa kan? Ternyata bisa juga. Pokoknya apapun omongan-omongan orang itu nggak usah dipikirin ya Kak ya. Nggak usah didengarin. Gak usah didengarin. Nggak usah didengarin. Iya, malah kita harus jadikan itu cambuk dan Iya, motivasi dan juga. motivasi juga. Oke. Nah, ini Kak Sisi boleh nggak nih Kak diceritain gimana sih pengalaman Kakak nih selama bekerja sama nih dengan brand-brand baik itu make up ataupun outfit. Nah, gimana nih Kak experience-nya nih bekerja sama dengan brand-brand yang udah terkenal? Happy, terus enak sih Kak kerja sama brand-brand besar gitu ya, karena dapat produknya juga, bisa nge-review terlebih dahulu sebelum di launchingkan dan sebagainya ya. Oke, kayak udah cobain dulu ya Kak ya. Dulu sebelum orang lain gitu. Oke, berarti Kak Sisi memang benar-benar enjoy ya Kak ya. Enjoy banget ngejalaninnya. Oke. Karena hobi yang dijalankan itu nggak bakalan terasa berat kalau kita emang ngejalaninnya dengan hati ya. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Oke, nah ini sejauh ini yang brand-brand yang Kakak coba jalani itu ada kan misalnya kayak make up tuh ada yang nggak cocok nih misalkan ya, atau skincare ya Kak ya. Nah itu dari Kak Sisi sendiri itu tetap mereview apa gimana nih Kak? Sejauh ini alhamdulillah semua produk yang dikirim itu cocok semua Kak. Oh Nggak iya. tahu kenapa. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah cocok semua. Berarti nggak pernah ada pengalaman yang buruk nih. Enggak pernah. Oke, boleh nggak nih Kak Sisi diceritain apa sih pengalaman yang paling berkesan nih bagi Kak Sisi selama menjadi influencer atau dan juga kan juga jadi affiliate dan juga sampingan menjadi asisten apoteker ya Kak ya. Apa nih Kak pengalaman berkesan yang Kakak rasakan? Pengalaman berkesannya gimana ya? Emang se-enjoy itu Kak ngejalaninya, happy, seneng gitu ya. Apalagi bisa banyak ketemu teman-teman yang lain, bisa berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman. Jadi kayak banyak banyak pengalaman juga yang akan kita lalui gitu. Oke, banyak nambah relasi Nambah juga ya Kak relasi ya. juga. Oke, nah ini dari Kak Sisi siapa sih Kak role modelnya kayak panutan influencernya itu sukanya siapa nih? Pengennya kayak siapa nih? Abel Cantika. Abel Cantika. Abel Cantika. Oke. Kenapa tuh Kak suka sama Abel Cantika? Karena dia nge-reviewnya beneran jujur gitu ya. Karena kan dia makanya dulu baru di-review. Hmm. Nah, jadi kayak jadi orang-orang tuh bener-bener real banget gitu testimoninya. Oke, benar-benar Hanis review ya. Iya, benar. Oke, emang jujur ya Benar, reviewnya. Oke. Berarti kalau Kak Sisi semua review-review produknya memang jujur ya? Jujur. Nggak ada yang ini ya Kak ya? Overclaim. Iya. Nggak ada yang di-over-overin ya? Insya Allah enggak. Insyaallah enggak ya. Oke. Berarti Kak Sisi suka banget sama Abel Cantika. Iya benar. Oke, selain itu ada lagi nggak Kak? Kalau untuk outfit aku lebih ke Salsabila Adriani. Oh, oke, Salsabila Adriani. Salsabila Adriani. Oke, berarti kalau untuk make up Abel Cantika Abel ya. Cantika. Tapi kalau outfit Salsabila Salsabila Andriani. Andriani. Nah, kenapa tuh Kak bisa suka Salsabila Andriani? Padahal kan kalau Salsabila Andriani kan non hijab ya. Iya. Nah, kalau Kak Sisi kan berhijab nih. Berhijab. Gimana sih Kak cara Kak Sisi itu tuh kayak menjadikan Salsabila Andriani ini sebagai role model? Karena dari misalnya dari warna baju yang dia pakai kan kita bisa juga cari kayak mencocokkan outfitnya gitu kan. Karena nggak semua yang non hijab tuh bisa dipakai hijab kan. Nah, jadi kita harus menyeimbangin, kalau aku menyeimbangin warnanya, mencocok-cocokkan warnanya gitu. Oke, berarti yang dilihat itu dari Karena warna outfit warna Salsabila outfitnya, Andriani. iya. Oke. Terus karena dia outfitnya simple tapi berkelas gitu. Simpel tapi berkelas Tapi ya. Berarti rata-rata Kak Sisi itu ngikutin outfit dari Salsabila Andriani ya. Salsabila. Termotivasi ya. Termotivasi banget. Oke, nah ini kalau dari Kak Sisi sendiri sebagai influencer yang paling pengen nih, yang diidam-idamkan pengen ngajak collab influencer siapa nih Kak? Atau selebgram juga boleh? Yang mau diajak collab siapa ya?
Siapa yang Kak Sisi suka banget, kayak ya Allah suka banget nih sama nih orang gitu. Kak Anya. Kak Anya, Kak Anya. Anya Geraldine, Bukan, Kak Anya Sonia. Kak Anya Sonia. Iya, selebgram Padang. Selebgram Padang. Oke, pengen banget ya. Pengen banget, karena kakaknya termotivasi banget gitu. Oke, kenapa tuh Kak? Karena sama-sama pecinta India. Oke, kenapa bisa tahu sih Kak kalau Kak Anya suka India? Karena aku ngikutin Kak Anya di Instagram. Dari dulu ngikutinnya. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Oke, berarti pengen banget ngajak Kak Anya collab. Iya benar. Oke, kalau collabnya pengennya collab apa tuh Kak Sisi? Pengen gabung sama grup videonya Kak Anya. Karena Kak Anya kan sering bikin konten itu ya, apa namanya, India gitu ya. Oke, berarti pengen gabung aja Gabung gitu aja. ya. Oke. Nah, ini kalau untuk Kak Sisi kedepannya ada planning nggak sih Kak? Planning tentang Kedepannya misalnya mau bikin konten yang baru atau gimana nih? Atau mau update atau apa nih kedepannya? Atau mau jualan mungkin? ya rencananya mau jualan sih Kak. Mau Oke. coba di dunia bisnis lagi. Di dunia bisnis. Oke, berarti planning kedepannya pengen jualan. Jualan. Jualan apa tuh Kak Sisi? Rencana maunya mulai di hijab ya Kak, karena aku hijab. Oke, karena hijabers Karena ya. hijaber. Makanya pengennya mulai di hijab. Pengennya di hijab. Oke. Nah, ini untuk hijabnya rencananya memang diproduksi sendiri atau memang ngambil dari pihak lain nih? Kak Rencananya Sisi? kalau aku mau ngambil dari pihak lain dulu karena belum terlalu apa kan. Kalau nanti udah banyak penjualan baru nanti produksi sendiri atau gimana nanti. Oke. Berarti itu rencananya mau jualan hijabnya kapan tuh Kak Sisi? Insya Allah awal tahun sih Kak. Awal tahun Awal ya. tahun. Oke. Karena sekarang lagi cari-cari apa gitu, konveksi. Oke. Ini terakhir ya Kak ya, Oke, kita Kak. terima telepon lagi. Oke. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Oh ya, salam Kak Dila. Aku Oke. kasih pada si ya sudah mau diundang nih Kak Dila. Oh, sangat betul-betul apa tuh? Alhamdulillah Kak Dila. Bukan apa ya Kak ya. Aku alhamdulillah tadi ini Kak Dila, Kak Sisi sempat diundang untuk membawakan tari indah. Tapi aku tidak menyangka bisa seperti itu. Tapi orang komen kayak ini nggak baca loh. Paling alhamdulillah itulah. Kadang orang sekarang banyak orang memandang orang disabilitas ini hanya memandang sebelah mata aja. Kira-kira Kak Sisi melihatnya seperti apa? Kok ada orang memandang itu hanya sebelah mata? Padahal coba nanti kalau aku ingin sekali Kak Sisi kita undang ke panti, insya Allah kalau Kak Sisi minta kami tari indah, kami siap Kak. Kami siap untuk bawakan tari indah itu. Kalau itu yang Kak Sisi minta, kami siap. Kalau Kak juga sama Kak Sisi minta kami bawakan tari indah, kami mau Kak. Tapi karena hanya dipandang sebelah mata aja. Karena dia hanya kalau untuk musik bisa, nari bisa, tapi karena itu orang yang jangan kita nggak apa itu. Dan aku minta sama Kak Jua, Kak Sisi, boleh undanglah kami untuk membawakan tari indang, insya supaya untuk membuktikan. Kadang kalau kita tampil di depan orang banyak komen nggak baik bang, sombong mah, atau banyak orang bilang kayak itu, atau ada banyak orang tuh. Oke, maaf ya, itulah kita keterbatasan waktu nih. Itu aja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendengar barusan cerita nih Kak bahwa dia kalau misalkan Kakak nanti perlu ada acara gitu, boleh banget diundang. Boleh gitu. banget. Boleh banget ya Kak Boleh, ya. boleh. Nanti bisa dibicarakan. Iya, kalau misalkan ada acara ya Kak Iya. Sisi ya. Oke. Nah, ini dari Kak Sisi nih, ke depannya itu kan rencananya mau bikin hijab ya Kak ya. Iya. Nah, hijabnya itu mau jualannya yang gimana nih Kak? Hijab vol kah, pasmina, atau yang polos-polos dulu nih? Yang polos-polos dulu rencananya sih Kak. Hmm. Karena yang polos-polos kan banyak banget ya peminatnya. Banyak banget ya Banyak peminatnya. banget. Berarti ini target pasarnya itu memang mahasiswa ya Kak ya? Iya. Oke. Karena biasanya kalau yang udah uni-uni, yang udah bunda-bunda itu sukanya yang bermotif. Oh, iya benar. Oke. Nah, ini dari Kak Sisi boleh nggak sih Kak dikasih tips dan trik nih untuk influencer ataupun affiliate pemula nih. Dari Kak Sisi apa sih tips dan triknya? Untuk tip dan triknya harus rajin banget upload ya. Apalagi dari pengalaman aku pribadi, dulu awalnya aku tuh nggak sebanyak itu loh Kak followernya. Jadi banyak banget nih yang DM aku ngeluh karena followernya dikit tapi nggak bakalan berhasil gitu ya. Tapi menurut aku follower itu bukan suatu jaminan untuk keberhasilan. Nah jadi tuh kita harus lebih rajin aja upload gitu. Oke. Terus konsisten juga. Konsisten ya untuk Ya, uploadnya ya. konsisten. Oke, dari Kak Sisi sendiri kalau upload di Instagram atau di TikTok itu kira-kira seharinya berapa tuh Kak? Bisa 3 sampai 5. Bisa 3 sampai 3 5. sampai 5. Oke, ini penasaran juga nih Kak Sisi yang mikirin ide kontennya sama yang ngeditnya itu Kak Sisi sendiri atau udah ada tim nih? Aku sendiri. Sendiri. Masih sendiri. Masih sendiri. Masih sendiri. Keburu ya Kak ya? Keburu. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Berarti tiap harinya Kak Sisi memang udah upload konten? Iya benar. Kontennya itu biasanya Kak Sisi upload konten yang gimana sih Kak? Apakah outfit semua atau make up semua atau diselang-selingin nih? Aku lebih banyak ke outfit sih Kak. Ke outfit. Ke outfit. Oke. Ini kontennya yang Kakak upload memang bentuk video. Iya bentuk video. Wow, keren banget Kak Sisi. Berarti satu hari itu sampai 3 kali ya nguploadnya? Sampai 3 kali, bisa sampai 8 kali juga. Sampai 8 kali. 8 kali. Karena Oke. banyak stok Banyak video. stok. Iya. Oke, berarti Kak Sisi ngeditnya itu kapan sih Kak? Ngeditnya pas ada waktu luang aja. Kayaknya banyak ya waktu luangnya ya. Disempet-sempetin Kak. Kalau enggak bakalan kejadian gitu. Disambil-sambilin ya. Disambil-sambilin. Disambil-sambilin. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih ke planning Kak Sisi kan mau bikin hijab ya. Iya. Oke, itu udah tahu belum sih Kak nama brandnya rencananya apa nih? Belum, masih dipikirkan. Masih dicari ya. Masih dicari yang bagus Oke. apa. Itu kalau untuk produk-produknya berarti udah dicari dari sekarang ya? Iya udah mulai dicari. Oke, berarti ini ngambil produk dari tangan yang lain. Iya dari tangan konveksi rencananya sih Kak. Tangan konveksi. Oke, udah ada gambaran belum nih Kak Sisi rencananya untuk awal-awal ini mau produk hijabnya itu yang kayak gimana sih selain warna yang polos? Kalau aku sih masih lebih kepikiran yang polos sih Kak, karena Yang banyak polos. karena banyak banget kan sekarang yang pakai. Kalau untuk bahannya gimana nih Kak Sisi? Apakah ngikutin yang lagi tren sekarang? Ya benar, ngikutin tren yang sekarang. Apa sih Kak yang lagi tren sekarang? Ini yang lagi aku pakai. Pasmina kaos ya. Pasmina kaos. Lagi booming Oke. banget. Lagi booming banget. Berarti ini untuk brand pertamanya itu rencananya mau ambil pasmina kaos. Iya, rencana mau ngambil pasmina kaos. Pasmina kaos. Oke, untuk warna-warnanya udah tahu nih Kak, warna apa? Seperti yang aku pakai salah satunya karena bikin cerah ya. Iya, bikin muka kita Bikin cerah muka ya. kita cerah. Oke. Selain itu, Terus kayak yang apa namanya? yang lagi viral sekarang warna burgundy ya. Iya, burgundy. Channelnya ada ya Kak ya? Rencananya ada. Ini start dari harga berapa sih Kak hijabnya? Rencananya di start di bawah 30 ke bawah. Oh, 30.000 ke bawah ya? Iya, 30.000 ke bawah. Oke, ini jaminan bahannya oke ya Kak ya? Jaminannya bahan oke. Oke, murah banget sih Kak, sedekah. Oke, nah ini Kak
Sisi sejauh ini kan kedepannya kan mau bikin brand hijab juga ya. Kira-kira keburu nggak sih Kak antara kegiatan sebagai asisten apoteker, jadi influencer, terus jadi affiliate juga? Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Atau kira-kira rencananya mau bikin tim? Kayaknya bikin tim Kak. Bikin tim ya. Karena nggak akan terhandle sendiri kan. Soalnya kalau Kak Sisi sendiri ngedit video juga Iya, ya. ngedit video juga sendiri. Oke. Nah dari semua video Kak Sisi yang paling viral tadi video outfit ya, 1 Outfit. jutaan. Ya udah 1 juta penonton. Masya Allah. Oke. Nah ini Kak Sisi boleh nih Kak closing statementnya apa sih pesan dan kesan Kak Sisi nih untuk generasi muda supaya lebih kreatif lagi, supaya lebih inovatif lagi. Mungkin boleh nih motivasi dari Kak Sisi, pesan dan kesannya untuk generasi muda, khususnya generasi muda Minang. Untuk generasi muda Minang, kita harus lebih fokus, harus lebih kreatif dan lebih lebih ke berkarya, percaya diri, walaupun kita ada kekurangan atau pasti ada kelebihan gitu ya. Harus percaya diri itu penting banget untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas kita. Oke, yang penting percaya diri ya Kak ya. Iya, percaya diri. Oke, menurut Kakak sekarang untuk target pasar itu konten apa sih yang paling disukai nih oleh masyarakat? Target pasar lebih ke Konten apa sih yang paling banyak diminati gitu? yang paling diminati ya. Menurut Kakak apa sih selain make up dan outfit? Kalau sekarang lebih ke info ya. Info. Iya, info. Oke, yang lagi booming Booming sekarang ya banget, Kak iya. ya. Apalagi zaman sekarang orang semua udah lihat di media sosial ya. Karena infonya lebih cepat. Apa itu serba di HP ya Iya, Kak serba ya? di handphone. Oke deh Kak Sisi, makasih ya Kak atas waktunya pada hari ini ya. Kak Sisi udah menyempatkan hadir di RRI Pro 4 Padang. Mungkin boleh nanti kita next ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Sisi tentang influencer, tentang affiliate, gimana sih supaya jadi influencer dan affiliate yang tetap konsisten. Karena kan banyak nih beberapa orang yang pengen jadi influencer atau affiliate tapi pas videonya itu nggak naik lagi langsung down, ya. Mungkin boleh kita bahas-bahas kembali ya. Boleh. Kapan-kapan. Boleh. Apa sih tips dari Kak Sisi sehingga bisa konsisten itu gimana gitu? Oke deh. Boleh mungkin di spill sekarang dikit aja nih Kak Sisi. Dari Kak Sisi sendiri menerapkan prinsip apa sih sehingga bisa konsisten? Paksaan. Oke, sesuatu yang Sesuatu dimulai yang dipaksa gitu dipaksa ya. akan terbiasa. Oke. Jadi dipaksa dulu akhirnya terbiasa. Oke deh. Makasih ya Kak Sisi, mungkin next time kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Oke, boleh, Sisi. Kak Dila. Sukses terus ya untuk Kak Sisi Fitriani. Semoga bisa jadi influencer lebih dikenal masyarakat ya, amin. Indonesia khususnya ya. Nggak di Padang lagi, kalau bisa se-Indonesia ya Kak. Se-Indonesia. Oke, makasih Kak Sisi. Makasih juga Kak Dila. Sukses terus ya Kak. Ya Kak, sukses juga ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita ada Kak Sisi Fitriani, merupakan seorang influencer. Terima kasih yang sudah bergabung ya di 92,4 MHz dan Nusana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jangan kemana-mana dulu Nusana Pandangan, nanti kita juga akan hadirkan beberapa program lagi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang,